Shalom Bapak Ibu sekalian, kembali dengan saya Budi Yulianto di Pastor Message kali ini. Wah, nggak kerasa ya, udah Desember lagi nih. Ini waktunya kita semua untuk merayakan Natal tentunya, karena Desember selalu vibes-nya itu Natal ya. Nah, bicara Natal, ada beberapa hal yang ingin saya bagikan. Ya, Natal yang pertama, Yesus Kristus itu datang sebagai manusia. Dia mengemban sebuah tugas dari Bapa untuk jadi Mesias. Jadi juru selamat bagi orang yang percaya kepadanya. Nah, dalam Natal yang pertama ini, Tuhan pun mempersiapkan orang-orang kudusnya, salah satunya itu adalah Yohanes Pembaptis untuk mempersiapkan jalan bagi Tuhan. Nah, mari kita baca di Lukas 1 ayat 16 dan 17. Ia akan membuat banyak orang Israel berbalik kepada Tuhan Allah mereka, dan ia akan berjalan mendahului Tuhan dalam roh dan kuasa Elia, untuk membuat hati bapa-bapa berbalik kepada anak-anaknya, dan hati orang-orang durhaka kepada pikiran orang-orang benar, dan dengan demikian menyiapkan bagi Tuhan suatu umat yang layak baginya. Nah, dalam Natal yang pertama ini, Yohanes Pembaptis diutus Tuhan untuk mempersiapkan hati umat Tuhan, supaya dalam hatinya itu mereka siap untuk menerima Sang Mesias. Nah, bukan hanya itu saja, sejak kedatangan Yesus yang pertama ini, kehidupan Yesusnya ini atau cara hidup Yesus ini, dia memperkenalkan bagaimana cara hidup anak-anak kerajaan Allah. Dia kasih lihat bagaimana hidup di dalam kerajaan itu sendiri. Makanya kita akan menemukan perumpamaan-perumpamaan tentang hal-hal kerajaan Allah yang ia sampaikan dalam pengajaran-pengajarannya. Oleh karena itu dalam Natal yang pertama ini, saya pakai istilah waktu di mana Yesus itu menabur benih kerajaan kepada seluruh umatnya, supaya mereka semua tahu hidup sebagai anak-anak kerajaan itu seperti apa, dan itulah benih yang ia tabur pada saat kedatangan yang pertama. Nah, tentunya kita semua umat Tuhan yang percaya kepadanya sedang menanti-nantikan kedatangan Yesus yang kedua. Nah, saya pakai istilah Natal yang kedua, di mana ia akan datang sebagai Raja untuk mengumpulkan semua orang yang percaya, yang kudus, yang hidupnya benar dan berkenan kepadanya. Oleh karena itu, di Natal yang kedua ini, pada kedatangan Yesus yang kedua kali ini, saya pakai istilah waktu di mana ia menuai setiap buah yang telah ia tabur pada waktu kedatangannya yang pertama. Oleh karena itu, dalam menantikan kedatangan yang kedua ini, tentunya kita yang menyadari bahwa itu adalah waktunya Tuhan Allah menuai setiap orang yang percaya. Tentunya hidup kita ini benar-benar harus berjaga-jaga ya Bapak Ibu, supaya kehidupan kita ini benar-benar jadi kudus di hadapannya, hidupnya benar dan mempersembahkan hidupnya sepenuhnya hanya kepada Tuhan. Kalau di Natal yang pertama, ada orang-orang Majus yang mempersembahkan harta dari kotak hartanya mereka. Mereka kasih kepada Yesus sebagai hadiah yang terbaik. Nah, pada Natal yang kedua nanti, hidup kita ini adalah hadiah yang terbaik yang bisa kita beri baginya. Oleh karena itu, kita harus mempersembahkan tubuh ini sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Tuhan. Karena hanya lewat tubuh inilah, pada saat kita hidup inilah, kita ini sedang mempersiapkan suatu hadiah yang terbaik pada saat nanti kedatangannya yang kedua. Oleh karena itu, Bapak Ibu, selagi kita masih hidup saat ini, jangan sia-siakan waktu yang ada ya. Mari kita sama-sama seperti Yohanes Pembaptis, kita punya tugas yang sama untuk mempersiapkan diri kita ini jadi umat yang layak bagi Tuhan. Umat yang kudus, yang hidupnya tidak bercacat celah, umat yang bisa diterima oleh Bapa, yang hidupnya berkenan di hadapannya. Itulah ibadah kita yang sejati saat kita masih ada saat ini. Semoga apa yang saya bagikan ini menjadi perenungan dan menjadi berkat buat kita semua. Tuhan Yesus memberkati.